Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan menceritakan kisah istri seorang polisi terkena penyakit yang mengerikan. Keluar benda aneh dari tubuhnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya saran untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Hujan deras mengguyur kota Malang malam itu. Jalanan terlihat lengang, hanya beberapa mobil patroli yang lalu lalang menyisir gelapnya malam. Di sebuah rumah sakit swasta di utara kota, suasana mendadak tegang. Para perawat berlarian menuju ruang IGD. Di dalamnya, seorang wanita muda terbaring lemah dengan selang infus tertancap di lengannya. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur deras, dan matanya setengah terbuka antara sadar dan tidak. Namanya Lestari Wulandari, 30 tahun. Istri dari seorang polisi bernama Bribtu Damar Ardiansyah. Lestari dilarikan ke rumah sakit setelah mendadak pingsan di rumah dengan kondisi perut yang membengkak secara tidak wajar. Namun anehnya, saat diperiksa oleh dokter, tidak ditemukan kelainan medis yang jelas. Semua organ dalamnya normal, tekanan darah stabil. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang bingung. Hasil ronsen menunjukkan bayangan seperti benda padat di dalam perutnya, namun tidak menyerupai organ apapun. Dr. Zulfikar, spesialis penyakit dalam yang menangani kasus ini, mengerutkan kening saat melihat hasil scan. Ini seperti logam, tapi tidak memantulkan cahaya seperti biasanya. Bentuknya tak beraturan, gumamnya sambil memperbesar hasil citra. Bribtu Damar yang setia menunggu di luar ruangan terlihat gelisah. Ia mengenal istrinya dengan baik. Lestari bukan orang yang suka menyimpan rahasia, apalagi sampai mengalami hal aneh seperti ini. "Dok, ada apa dengan istri saya?" tanyanya lirih. Dokter Zulfikar tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. "Kami akan lakukan endoskopi segera. Mungkin ini hanya batu ginjal atau kista, tapi ada kemungkinan lain." "Kemungkinan apa, Dok?" tanya Damar dengan nada lebih keras. "Sesuatu yang belum bisa kami jelaskan secara medis." Pukul 2 dini hari, Lestari dibawa ke ruang operasi kecil untuk dilakukan prosedur non-invasif. Namun saat kamera kecil dimasukkan ke dalam saluran pencernaannya, semua orang yang melihat monitor di ruangan itu langsung terdiam. Sebuah benda asing berwarna hitam, tampak keras, dan memancarkan semacam cahaya samar keunguan, terlihat tertanam di bawah lapisan jaringan lunak di perut Lestari. "Benda ini seolah memiliki pola, seperti ukiran kuno," ucap salah satu asisten dokter. Dokter Zulfikar menghela napas panjang. "Kita keluarkan. Ini tak bisa dibiarkan lebih lama." Beberapa menit kemudian, benda itu berhasil diambil. Begitu keluar dari tubuh Lestari, seisi ruangan seolah menjadi lebih dingin. Alat-alat medis tiba-tiba mati, lampu ruangan meredup, dan salah satu perawat pingsan. Damar yang mendengar teriakan dari dalam ruangan segera menerobos masuk. "Damar, jangan masuk," seru salah satu dokter. Tapi sudah terlambat. Damar berdiri terpaku melihat benda yang kini ada di meja steril di tengah ruangan. Benda itu seperti batu, tapi bukan. Lebih menyerupai logam tua, berbentuk oval dengan simbol aneh di permukaannya, mirip huruf kuno yang tak dikenal. Begitu ia mendekat, tiba-tiba benda itu mengeluarkan suara seperti bisikan, namun tidak berasal dari mulut manusia. Suara itu langsung membuat kepala Damar terasa berat. Dia sudah ditandai. Kau tidak bisa menyelamatkannya. Setelah benda aneh itu dikeluarkan dari tubuh Lestari, suasana di rumah sakit berubah. Perawat yang pingsan mengalami mimpi aneh yang mengaku melihat Lestari dalam balutan pakaian zaman dahulu, berdiri di sebuah hutan gelap bersama sosok tinggi berwajah kabur. Dia bilang, "Waktu sudah dekat." Perawat itu menggigil sambil menatap Damar. Damar membawa benda itu pulang diam-diam. Ia bungkus dengan kain hitam dan simpan di dalam brankas kecil di rumahnya. Namun, sejak malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan, bisikan, kadang suara pintu terbuka padahal terkunci rapat. Lestari mulai bangun, tapi matanya kosong. Ia menatap ke jendela berjam-jam, seolah ada yang memanggilnya dari balik kaca. Damar mencoba menghubungi pamannya, seorang pensiunan polisi yang kini menggeluti sejarah dan kebudayaan Jawa kuno. Paman Surya
datang membawa beberapa buku tua, dan setelah melihat simbol di benda itu, ia membeku. "Ini lambang rantai lelana," katanya pelan. "Legenda kuno tentang makhluk dari bawah tanah yang menyegel kekuatannya dalam tubuh manusia, biasanya perempuan, untuk menjaga keseimbangan dunia, manusia, dan dunia mereka." "Dan kenapa Lestari?" tanya Damar, nyaris putus asa. "Karena leluhur kalian pernah berkhianat. Mungkin ini adalah harga dari perjanjian lama yang dilanggar." Setelah 2 minggu, kondisi Lestari membaik secara fisik. Namun ia berubah. Ia tahu kapan Damar akan pulang. Ia tahu isi pikiran orang. Bahkan saat menonton berita TV, ia berkata, lelaki itu akan mati di jalan tol nanti malam. Dan benar, esok harinya muncul berita kecelakaan di lokasi yang sama. Suatu malam, Lestari berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Paman Surya merekam dan mencocokkannya dengan bahasa kuno Jawa kuno. Ternyata, itu adalah mantra pembuka gerbang, pintu antara dunia manusia dan makhluk bawah tanah. Damar memanggil seorang ustaz muda bernama Ustaz Fahmi, yang dikenal ahli dalam ruqyah dan ilmu perlindungan spiritual. Ketika Ustaz Fahmi membaca ayat-ayat suci di rumah mereka, Lestari berteriak keras dan mendadak tidak sadarkan diri. Saat tubuhnya menggeliat di lantai, benda hitam yang sebelumnya diam di dalam brankas tiba-tiba bergerak sendiri. "Kalian sudah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka," ujar Ustaz Fahmi dengan wajah pucat. "Rumah ini harus segera dipagar. Tapi saya tak yakin ini cukup kuat untuk menahan mereka." Di malam yang sama, suara ketukan terdengar dari dinding kamar. Ketukan itu berulang, seperti pola sandi. Ustadz Fahmi mencoba mendekat dan mendengar dengan teliti. Ketukan itu membentuk kata "buka." Keesokan harinya, Lestari mulai bicara tentang tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Kuil tua di hutan jati, sumur keramat di lereng Gunung Kawi, dan sebuah desa yang menurut catatan pemerintah sudah lama hilang karena longsor. "Aku harus ke sana," kata Lestari. "Mereka memanggilku pulang." Damar yang bingung mencoba mencari tempat-tempat itu melalui catatan kepolisian dan internet. Namun tidak ada satupun yang dikenali secara pasti. Namun Paman Surya tahu tempat itu disebut dalam naskah kuno sebagai Desa Lelana, tempat awal perjanjian kutukan antara manusia dan makhluk bawah tanah. Dengan izin cuti dari kantor, Damar, Lestari, Paman Surya, dan Ustaz Fahmi pergi ke Gunung Kawi. Mereka disambut kabut tebal dan udara dingin yang tidak biasa, bahkan bagi wilayah pegunungan. Mereka akhirnya menemukan sumur yang disebut Lestari dalam mimpinya. Sumur tua itu tertutup pohon besar dan akar-akarnya, seolah-olah alam sendiri mencoba mengubur rahasia di dalamnya. Namun saat Lestari mendekat, akar-akar itu bergerak, seolah memberi jalan. Air sumur mendadak naik hingga meluap dan memantulkan bayangan wajah seorang perempuan tua tapi dengan mata hitam legam dan lidah bercabang. Ustaz Fahmi terdiam. Itu bukan manusia. Di malam ketiga di penginapan dekat gunung, Lestari terbangun dengan luka bakar aneh di punggungnya. Luka itu berbentuk simbol yang sama dengan benda hitam yang dulu diambil dari tubuhnya. Ustaz Fahmi berkata pelan, "Tanda ketiga, setelah ini ia bukan lagi milik dunia manusia sepenuhnya." Paman Surya akhirnya mengakui pernah menemukan buku kuno peninggalan nenek mereka yang menyebut ritual penandaan jiwa, di mana satu garis keturunan akan dipilih menjadi penyambung dunia. Dan Lestari secara tidak sadar telah menjadi perantara. Sosok-sosok mulai bermunculan dalam tidur Lestari dan bahkan dalam pantulan cermin. Bayangan perempuan berjubah putih, anak-anak dengan mata kosong, dan lelaki tua bersenjatakan tongkat batu. Mereka mengucapkan satu nama, prajurit terakhir. Damar mencari tahu lebih lanjut melalui arsip tua di kantor polisi. Ternyata salah satu kakek buyutnya adalah kepala desa yang mengkhianati perjanjian dengan makhluk bawah tanah demi mengambil tanah keramat untuk dijadikan pemukiman. Kutukan itu diturunkan, dan sekarang setelah 4 generasi, dendam mereka menagih darah. Beberapa hari setelah kembali dari Gunung Kawi, Lestari mengalami keanehan baru. Kandungannya membesar,
Padahal ia tidak sedang hamil setidaknya, menurut hasil pemeriksaan dokter sebelumnya. Namun kini, perutnya menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang aneh. Detak jantung janin terlalu cepat, dan hasil USG menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi sebagai manusia. Damar menolak percaya, tapi Lestari berkata, "Aku sedang mengandung kehendak mereka. Anak dari dua dunia," katanya. Begitu, Ustadz Fahmi mulai murung. Jika makhluk itu lahir, maka batas dunia akan rusak. Yang gaib akan bebas masuk ke dunia nyata. Sementara itu, di kantor tempat Damar bertugas, banyak keanehan mulai terjadi. Salah satu rekannya, Bribka Haris, mengaku melihat sosok Lestari di depan pos polisi pada tengah malam. Padahal Lestari sedang di rumah bersama Damar. Kepalanya berputar 180 derajat. Kata Haris gemetar. Dia hanya berdiri, menatap kami, lalu menghilang begitu saja. Beberapa anggota polisi mengundurkan diri mendadak, menyebut pos itu sebagai tempat yang sudah tak bisa dijaga manusia. Kapolres setempat memanggil Damar dan berkata, "Apapun yang kau dan keluargamu bawa, tinggalkan, atau kita semua akan terbakar bersamanya." Paman Surya menyarankan satu langkah terakhir pergi ke Sendang Tirtaweru, sebuah tempat yang menurut kepercayaan kuno bisa membawa manusia mengakses memori leluhurnya. Di sana, Lestari masuk ke air suci dan mengalami semacam penglihatan. Ia melihat masa lalu kakek buyut Damar, seorang kepala desa yang menggali tanah keramat untuk mencari emas, lalu mengorbankan 3 wanita muda sebagai tumbal. Salah satu dari mereka ternyata adalah nenek moyang Lestari, keturunan korban. Sekarang menjadi wadah. Lestari menangis. Ia bukan dipilih karena garis keturunan Damar, tetapi karena leluhurnya adalah korban dalam perjanjian jahat itu. Perut Lestari semakin besar. Ustadz Fahmi, Damar, dan Paman Surya melakukan ikhtiar spiritual siang dan malam, tapi tanda-tanda kelahiran tidak bisa dicegah. Setiap malam, bumi seolah bergetar. Langit di atas rumah Damar berwarna merah keunguan. Lestari mulai kesakitan, tapi tidak seperti ibu hamil pada umumnya. Darah hitam keluar dari tubuhnya. Cahaya aneh muncul dari sela-sela jari tangannya. Rumah dipenuhi bau menyengat, seperti daging hangus bercampur belerang. Di saat itulah, suara dari langit-langit rumah berkata, "Kami akan lahir melalui dia, dan tidak ada manusia yang mampu menghentikannya." Malam itu, Damar mengambil keputusan berat. Ia membawa benda hitam yang dulu dikeluarkan dari tubuh Lestari dan berjalan menuju hutan tempat perjanjian awal dulu dilakukan. Di sana, ia bersimpuh dan berteriak ke langit, "Aku yang kau inginkan, biarkan istriku pergi." Suara dari balik pepohonan menjawab, "Terlambat, ia telah menjadi jembatan, tapi masih ada satu jalan." Damar harus memilih, mengorbankan dirinya untuk menghentikan kelahiran makhluk itu, atau membiarkan segalanya terjadi dan menyelamatkan istrinya. Ia menangis dalam diam, karena tahu kedua pilihan itu akan menyakitkan. Pada malam yang gelap dan tanpa bulan, langit di atas rumah Damar menghitam pekat. Awan berputar di atas satu titik kamar Lestari. Suara tangisan dan tawa tumpang tindih datang dari segala arah, membuat seluruh lingkungan geger. Burung-burung berjatuhan dari langit, dan air sumur warga berubah warna menjadi merah pekat. Ustadz Fahmi bersujud dalam doa, sementara Lestari menggeliat di kasur dengan jeritan yang membuat kokak-kakak jendela bergetar. "Dia keluar!" teriak Lestari dengan suara yang bukan suaranya. Tiba-tiba dinding kamar retak, dan dari perut Lestari terpancar cahaya hitam pekat. Sosok hitam berbentuk bayi, tapi matanya menyala ungu, lahir dengan suara gemuruh petir yang tak berasal dari langit. Makhluk itu menangis seperti bayi, tapi setiap kali ia berteriak, lampu padam dan benda-benda logam melayang. Ia bukan manusia, dan Lestari kini tak sadarkan diri. Tubuhnya seperti cangkang kosong. Damar ingin membunuh makhluk itu, tapi tubuhnya terpaku, seolah tak mampu mendekat. Ustadz Fahmi mencoba membaca ayat ruqyah, tapi lidahnya keluh, bahkan mulutnya berdarah setiap kali melafazkan nama Tuhan. Paman Surya akhirnya berkata, "Kita tak bisa melawan dengan kekuatan manusia. Kita harus tawarkan sesuatu sebagai ganti." Malam itu,
Damar memutuskan untuk kembali ke tempat perjanjian leluhur di tengah hutan. Ia membawa anak itu dalam gendongan. Terbungkus kain kafan putih, di sana ia berseru, "Ambil aku! Aku darah dari pengkhianat!" Tapi bebaskan dia, bebaskan Lestari. Hutan menjadi sunyi. Angin berhenti. Lalu bayangan raksasa muncul dari kabut. Matanya merah menyala, tinggi seperti pohon beringin. "Kami terima, tapi bukan hanya jiwa. Kau harus menjadi penjaga di dunia kami selamanya, tanpa kembali." Tanpa ragu, Damar mengangguk. "Asal dia hidup, aku rela. Aku rela." Makhluk itu mengangkat tangannya. Anak dari kegelapan menghilang bersama kabut. Dan tubuh Damar ikut terserap ke dalam tanah. Lestari terbangun di rumah sakit. Tubuhnya utuh, tidak ada luka, tidak ada tanda kehamilan. Ia bingung, menangis, memanggil Damar tapi suaminya tak ada. Dokter mengatakan ia koma selama 3 hari. Polisi datang, menanyakan keberadaan Damar yang hilang sejak malam badai. Namun, tidak ada yang tahu. Jejaknya lenyap. Ustadz Fahmi hanya meninggalkan sepucuk surat. Dia menyelamatkan dunia kita dengan menyerahkan dirinya ke dalam kegelapan. Jangan cari dia, karena bila pintu itu dibuka lagi, dunia tak akan pernah sama. Beberapa bulan berlalu. Lestari hidup bersama ibunya, mencoba memulai hidup baru. Namun sesekali, saat ia bercermin, ia melihat sosok Damar berdiri di belakangnya. Mengenakan seragam polisi, tapi matanya gelap seperti malam. Ia tidak bicara, hanya mengangguk, lalu menghilang. Dan suatu malam, saat Lestari duduk di kamar, ia mendengar suara lembut, memanggil dari arah lemari kayu tua. "Aku masih menjagamu, sayang."